warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wilda Sofia, NPM 2251040202. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Daulah Mughal di India pada tahun 1526 sampai dengan 1858 Masehi. Yang pertama yaitu pembentukan pemerintah Daulah Mughal. Daulah Mughal sendiri berdiri di anak benua India seperempat abad setelah berdirinya Daulah Safawiyah di Iran, sementara Daulah Turki Utsmani sudah 2 abad sebelumnya. Ketika itu, Hayat bin Ibnu Yusuf, panglima perang Daulah Umayyah, mengirim pasukan ekspansi ke India di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim dan Qutaibah ibnu Muslim bersama 6.000 tentara. Ekspansi kedua dilakukan Daulah Ghazawiyah, suatu daulah yang didirikan oleh ALP Takim pada tahun 962 Masehi. Ia bersama dengan pengikutnya berbangsa Turki pergi ke serangan yang dilakukan Al-Ghazawi menaklukkan India dilengkapi dengan 12.000 tentara berkuda, 30.000 tentara berjalan kaki, dan 300 tentara bergajah. Misi Mahmud Al-Ghazawi menaklukkan India adalah untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sana. Ketika itu, ia ditawari uang jumlah besar agar tidak menghancurkan berhala-berhala tersebut, tetapi ia menolaknya. Ibrahim bersama ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran tersebut. Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan mendirikan pemerintahan Mughal di sana. Dengan demikian, terbentuklah Daulah Mughal di India. Sementara itu, di Afghanistan masih ada golongan yang setia kepada keluarga Ibrahim Lodi. Mereka mengangkat adik kandung Ibrahim Lodi bersama Mahmud menjadi sultan. Tetapi Sultan Mahmud Lodi dengan mudah dapat dikalahkan oleh Babur dalam pertempuran dekat Goya tahun 1529 Masehi. Pada tahun 1530 Masehi, Babur meninggal dunia dalam usia 48 tahun. Setelah memerintah selama 30 tahun dengan meninggalkan kejayaan-kejayaan yang paling cemerlang dalam daulahnya. Pemerintahannya lalu dilanjutkan oleh anaknya yaitu Humayun. Sultan Humayun menggantikan ayahnya menjadi sultan kedua Daulah Mughal di India. Ia tidak sehebat ayahnya, maka dalam melakukan pemerintahannya selama 9 tahun tersebut, ia terus-menerus banyak menghadapi tantangan. Negara tidak pernah aman. Waktunya habis berperang melawan musuh-musuh sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk memajukan pemerintahannya. Pada tahun 1540 Masehi terjadi lagi pemberontakan yang dipimpin oleh Sher Shah di Kanut. Dalam pertempuran ini, Humayun mengalami kecelakaan dan terpaksa dilarikan ke Kandahar dan selanjutnya diteruskan ke Persia. Baik, perkenalkan saya Nisa Amelia Juninda. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh Wilda Sofia. C. Kejayaan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Masa kejayaan Daulah Mughal ini ada di tangan 4 orang sultan, diantaranya pertama Sultan Akbar, kedua Sultan Jaingar, ketiga Syekh Jehan, keempat Aurangzeb. Sultan Akbar. Sultan Akbar memegang kekuasaan Daulah Mughal dalam waktu yang cukup lama dan ia dibantu oleh Bahir Khan, yaitu wakilnya, yang merupakan seorang Syiah. Dari sistem politik, Sultan Akbar menerapkan sistem politik toleransi, artinya semua rakyat India dipandang sama. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan karena agama dan etnis. Oke, dilanjut materi kedua, kemajuan bidang ekonomi. Di sektor pertanian, hubungan komunikasi antara petani dengan pemerintah diatur dengan baik. Pengaturan ini lewat lahan pertanian. Ada disebut dengan deh, yaitu merupakan unit lahan pertanian yang terkecil. Beberapa deh bergabung dengan pargana atau desa. Komunitas petani dipimpin oleh seorang mukaddam, maka melalui para mukaddam itu pemerintah berhubungan dengan petani. Pemerintah mematok bahwa atas sepertiga dari hasil pertanian di negeri itu. Ketiga, kemajuan bidang seni budaya. Pada masa Aurangzeb muncul seorang sejarawan bernama Abu Fadl dengan karyanya Aini Akbari, berisi tentang sejarah kerajaan Mughal berdasarkan pimpinannya. Selama 1,5 abad, India di bawah Daulah Mughal menjadi satu negara adikuasa. Ia menguasai perekonomian dunia dengan salah jaringan barang-barangnya yang menguasai Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Cina. Materi selanjutnya yaitu D. Kemunduran pemerintahan dan faktor-faktornya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kehancuran Daulah Mughal, di antaranya sultan-sultan yang diangkat setelah Sultan Aurangzeb adalah orang-orang yang lemah, yang tidak mampu membenahi pemerintahan, ditambah lagi kemerosotan moral. Hidup bermewah-mewahan di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran uang negara. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.